Masya Allah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pemerintahan Ekonomi akan mengupas tentang perusahaan-perusahaan yang bangkrut tiba-tiba. Perusahaan apa saja? Kita akan saksikan dari penjelasan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4. Oke? Ayo. Belum di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Kami dari kelompok 1 dan saya bernama Yasmin. Saya Nisa Rizky. Saya Mutia. Ada Lisna. Saya Siti Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu dari perusahaan yang sudah bangkrut. Kita ada 2 perusahaan, yaitu Robinson dan Nyonya Menir. Yang pertama akan dijelaskan dulu perusahaan Robinson dari Siti Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang identitas perusahaan. Nama perusahaannya Robinson. Tahun berdirinya pada tahun 1858. Bidang usahanya yaitu ada pakaian, kosmetik, perawatan tubuh, peralatan rumah tangga, elektronik rumah tangga, aksesoris sepatu, dan mainan anak-anak. Lanjut. Sejarah Robinson. Ringkasan sejarah Robinson didirikan pada tahun 1858 di Singapura sebagai Spicer dan Robinson oleh Philip Robinson dan James Gawain Spicer. Pada akhir 1859, Spicer keluar dan nama berubah menjadi Robinson dan Co. dengan George Rapa Jr. sebagai mitra baru. Robinson berkembang menjadi salah satu toko terbesar dan paling terkenal di Singapura, menjadi favorit ekspatriat Eropa. Pada tahun 1945 menjadi department store pertama di Asia yang ruangnya sepenuhnya ber-AC. Pada tahun 2001 dan 2013 Robinson membuka gerai baru di Raffles City dan flagship di Garage serta di pusat perbelanjaan Gem atau 85.000 kaki persegi. Penurunan kinerja dan kebangkrutan Robinson. Sejak pertengahan dekade 2010-an, perusahaan merugi terus-menerus. Kerugian setelah pajak sebesar $26,5 juta pada 2014 turun menjadi $17,4 juta pada 2015, lalu melonjak menjadi $54,4 juta pada 2018. Pendapatan juga menyusut dari $267,3 juta pada tahun 2014 menjadi $153,8 juta pada tahun 2018. Pada Mei 2020, gerai di Gem ditutup setelah mengalami penurunan pelanggan akibat persaingan dan perubahan pola belanja konsumen akhir Oktober 2020. Robinson mengumumkan penutupan 2 gerai akhirnya di The Heeren dan Raffles City Shopping Center, mengakhiri operasional mereka di Singapura setelah lebih dari 160 tahun. Penutupan ini disebabkan oleh permintaan yang lemah, peralihan ke belanja online, serta dampak pandemi COVID-19. Penutupan resmi toko kemungkinan terjadi antara pertengahan hingga akhir Desember 2020 dengan distribusi pembayaran dan kredit direncanakan antara April sampai Juni 2021. Untuk penjelasan Robinson sudah selesai. Sekarang Anissa Rizky akan menjelaskan kebangkrutan, identitas, dan lainnya dari perusahaan Nyonya Menir. Di sini saya menjelaskan satu perusahaan yang saya ketahui yaitu dari produk Nyonya Menir sendiri. Pada tahun 1919, Nyonya Menir itu meracik ramuan jamu untuk suaminya yang sedang sakit. Lalu racikan tersebut berhasil menyembuhkan sang suami. Dari situ Nyonya Menir itu mengembangkan produk tersebut hingga menjadi perusahaan terbesar di Semarang kalau nggak salah ya. Terus kemudian suaminya meninggal, dia melanjutkan perusahaan tersebut dengan sang anak laki-laki, tapi saya lupa nama anaknya. Kemudian di saat itu anak laki-lakinya meninggal anak laki-lakinya meninggal dunia duluan. Lalu di tahun 2017 Nyonya Menir terlibat hutang sebanyak 89,1 miliar. Tidak hanya itu,
bahkan karyawan-karyawan produk Nyonya Menir juga banyak sekali yang di PHK serta gaji-gaji karyawan tidak dikasih ke karyawan tersebut. Lalu dari tahun 2017 ketika Nyonya Menir meninggal dunia, produk tersebut itu digantikan oleh suatu penerusnya tetapi tidak sebangkit di tahun 1919 karena Nyonya Menir itu tidak mampu mengembangkan tren zaman pada saat itu di pasar modal. Alhasil Nyonya Menir itu mengalami kebangkrutan dan faktor eksternal serta internal di dalam perusahaan tersebut. Ya, itu saja yang saya ketahui. Oke. Kita sudah sampai di ujung presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa itu perusahaan tersebut? Satu pertanyaan. Robinson sama Nyonya Menir. Oh gitu sih. Tadi kalian udah nyebutin produknya. Untuk produk apa? Udah tadi udah. Apa Bidang itu? usahanya. Oh iya, satu lagi produk Nyonya Menir itu salah satunya yang sampai sekarang itu minyak telon dan minyak kayu putih. Yang telon apa? Yang masih sampai sekarang ada. Dan dulu ada jamu yang kayak Sido muncul. Sebelum Sido muncul itu produk Nyonya Menir. Namun Nyonya Menir itu bangkrut dan lalu terbitlah Sido muncul. Dah. Yang laki-laki. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaan. Satu pertanyaan. Untuk abang-abang. Yang minyak kayu putih itu Nyonya Menir. Salah kan? Menir. Jadi ketawa bantu ini. Apa pertanyaannya? Jadi beda dong, Pak.